Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang aturan kosinus di dalam trigonometri. Di sini ada dua soal yang akan saya bahas. Bagaimana cara proses penerapan aturan kosinus di dalam soal. Kita langsung saja. Namun sebelum saya membahas soal ini, saya ada sedikit tata cara penggunaan aturan kosinus. Rumus aturan kosinus, misalkan ada sebuah segitiga, yaitu segitiga ABC, di mana adalah sisi A itu di depan sudut A, kemudian sisi B ini di depan sudut B, dan sisi C ini di depan sudut C. Berlaku aturan kosinus bahwa panjang sisi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat dikurangi dengan 2 kali B kali C dikali dengan kosinus sudut A. Ketika kita mencari panjang sisi A, maka kosinusnya adalah sudut A. Dengan cara B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2AB dikali dengan cos sudut A. Kemudian ketika panjang sisi B dikuadratkan, maka sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat, satu sisi yang lainnya ya, dikurangi dengan 2 kali AC dikali dengan cos sudut B. Kalau C maka menggunakan cos sudut C. Nah, aturan atau penggunaan aturan kosinus ini digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga. Jadi untuk mencari panjang salah satu sisi di dalam menggunakan aturan kosinus itu syaratnya jika diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapit oleh dua sisi tersebut. Jadi syaratnya menggunakan rumus aturan kosinus ini digunakan ketika diketahui dua sisi kemudian satu sudut yang diapitnya. Misalkan di sini yang diketahui panjang sisi C dan panjang sisi A, maka satu sudutnya yang diketahui adalah sudut B atau sudut yang diapit oleh dua sisinya ini. Maka bisa menggunakan rumus aturan kosinus ya. Untuk mencari panjang sisinya menggunakan rumus aturan kosinus. Nah, rumus aturan kosinus juga bisa digunakan untuk mencari besar sudutnya. Nah, dari pengembangan rumus ini kita kembangkan atau kita jabarkan bisa menggunakan kosinus A. Untuk mencari sudut A, yaitu kosinus sudut A sama dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat dibagi dengan 2AC. Nanti didapat nilai kosinus A. Setelah didapat nilai kosinus A, maka kita bisa mencari sudut A dengan cara arkes cos dari sudut A tersebut. Nilainya berapa. Nah, kemudian untuk mencari kosinus sudut B, C kuadrat ditambah dengan A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat dibagi dengan 2AC. Jadi, kalau mencari sudut B, maka pengurangnya di sini adalah B. Mencari sudut C, maka pengurangnya di sini adalah panjang sisi C-nya. Nah, ini digunakan untuk menentukan besar sudut jika diketahui semua panjang sisinya. Jadi, menggunakan rumus ini untuk mencari besar sudut jika semua sisinya diketahui. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung saja terapkan di dalam soal. Nah, kita bahas soal yang pertama. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AB, AB di sini adalah 5 cm, kemudian panjang sisi AC, AC-nya adalah 8 cm dan besar sudut A-nya adalah 60 derajat. Tentukan panjang sisi BC, BC ini ya. Nah, syaratnya tadi mencari panjang sisi dengan menggunakan aturan kosinus adalah diketahui dua sisi. Ini diketahui dua sisi ya, AC dan AB. Kemudian diketahui satu sudut, di mana sudutnya adalah diapit oleh kedua sisi. Nah, ini diapit ini. Sudutnya A, diapit oleh sisi AC dan sisi AB. Maka kita menggunakan rumus aturan kosinus untuk menentukan panjang sisi BC-nya. Nah, saya misalkan panjang sisi BC yaitu sisi A atau panjang sisi di depan sudut A. Kemudian panjang sisi AC adalah panjang sisi B atau di depan sudut B. Kemudian yang ini AB sama saja dengan panjang sisi C atau di depan sudut C, C kecil ya.
Maka dari sini kita tujuannya adalah mencari A, sehingga A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C dikali dengan cos sudut A-nya. Nah, dari sini kita bisa langsung substitusikan nilai BC-nya dan sudut A-nya. Sehingga A kuadrat sama dengan B kuadrat. B kuadratnya adalah 8 kuadrat. Ditambah dengan 5 kuadrat. C-nya adalah 5. Dikurangi dengan 2 kali 8 kali 5 kalikan cos 60 derajat. Berapakah nilai cos 60 derajat? Kita bisa lihat tabel di sini. Nilai cos 60 yaitu setengah ya. Di sini nilai cos 60 adalah setengah. Maka kita tinggal substitusikan saja. Bahwa A kuadrat sama dengan 8 kuadrat yaitu 64. Ditambah dengan C kuadrat atau 5 kuadrat adalah 25. Dikurangi dengan 2 kali 5 aja biar gampang. 2 kali 5, 10 kali 8, 80 ya. 80 dikali dengan cos 60. Cos 60 tadi di sini adalah setengah. Maka kali setengah. Sehingga A kuadrat sama dengan, ini kita jumlahkan dulu. 64 ditambah dengan 25 hasilnya adalah 89 dikurangi dengan 80 kali setengah yaitu 40. Maka A kuadrat didapat 49. Kita tujuannya adalah mencari panjang sisi A-nya. Sehingga A sama dengan, kita tarik akar 49. Maka nilai A-nya adalah 7 cm. Nilai A ini ya, 7 cm. Maka panjang sisi A di sini adalah panjang sisi BC. Itu BC dari B ke C. BC-nya adalah 7 cm. Nah, itu cara mencari panjang sisi dengan menggunakan aturan kosinus. Ya, syaratnya adalah diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapit. Mudah ya? Kita langsung saja lanjut untuk soal yang kedua. Soal yang kedua di sini diketahui segitiga PQR dengan panjang sisi PQ 2 akar 19 cm, panjang QR 6 cm, dan panjang PR 4 cm. Tentukan besar sudut R-nya. Kita gambarkan terlebih dahulu. Misalkan gambarnya seperti ini. Segitiga PQR di mana PQ 2 akar 19, QR adalah 6 cm, dan PR adalah 4 cm. Ya, misalkan 6 cm ini adalah di depan sudut P, sehingga ini P-nya, P kecil. Kemudian 4 cm di sini adalah panjang sisi Q, di depan sudut Q atau Q kecil. Kemudian ini sudut panjang sisi R kecil, di depan sudut R. Kita tujuannya adalah menentukan besar sudut R-nya. Maka kita gunakan cos ya. Cos R sama dengan P kuadrat ditambah dengan Q kuadrat kurangi R kuadrat dibagi dengan 2 kali P kali Q. Kalau mau mencari sudut R, maka pengurangnya di sini adalah panjang sisi R-nya. Ya. Kita langsung saja substitusikan. P-nya di sini adalah 6. Cos R sama dengan 6 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Dikurangi dengan R-nya di sini adalah 2 akar 19 dikuadratkan dibagi dengan 2 kali 6 dikali dengan 4. Sehingga cos R sama dengan 6 kuadrat yaitu 36 ditambah dengan 4 kuadrat yaitu 16 dikurangi dengan, ini cara mengkuadratkan bilangan seperti ini. Satunya adalah bilangan, satunya adalah bentuk akar. Maka 2 dikuadratkan yaitu hasilnya 4. Akar 19 dikuadratkan. Setiap bilangan akar dikuadratkan maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maka hasilnya adalah 19. 19 dikali dengan 4. Hasilnya adalah 76. Dibagi dengan 2 kali 6 kali 4 hasilnya adalah 48. Sehingga cos R sama dengan 36 tambah 16 kurangi 76 hasilnya adalah negatif 24 dibagi dengan 48. Kita bisa sederhanakan yaitu dengan dibagi 24 ya. Bagi 24 adalah negatif 1. Bagi 24 adalah 2. Sehingga negatif 1/2 atau negatif setengah. Nah, kita cari cos sudut R yang nilainya adalah negatif setengah itu berapa? Kita bisa lihat tabel. Yang nilainya negatif setengah. Oh, di sini negatif setengah nilai cosnya adalah
sudutnya 120. Sehingga sudut R adalah 120 derajat. Jadi, besar sudut R-nya adalah 120 derajat. Itu cara menentukan besar sudutnya, yaitu syaratnya harus diketahui ketiga sisinya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.